إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ndi terjera-jera bersyukur tipa Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Luwe saat ini kita nikmati si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar tentunya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman, sembiaran iman niki, sembiaran iman. Nabi definisinya iman sadu li Allah, terus mengucapkan dengan lisan. Masya Allah, mengucapkan dengan lisan, terus membenarkan dengan hati, kemudian melaksanakan dengan seluruh anggota badan, terus mungkin pun enggak aneh yang kahne nih. Bisa bertambah, bisa berkurang. Mungkin pun berumbu. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ngana. Ya, ini iman. Berarti iman ini ada di lisan, ada di badan, ada juga di hati. Li selapu bagian tubuh kita ada iman di sana. Itulah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia iman oleh hati doang dia, sehingga nggak bisa kita bilang yang penting hati, yang penting hati. Tidak, hati memang penting, lagu si lainnya dah penting.
Lisan juga penting karena di lisan ada iman, di badan ada iman, di hati juga ada iman. Nabi lawannya iman kufur. Karena di lisan ada iman, maka di lisan juga ada kufur. Bau dengan kafir gara-gara lisannya. Di badan ada iman, maka di badan juga ada kufur. Bau dengan kafir gara-gara perbuatan badannya. Sujud tipa selain Allah misal, ya, beribadah tiba selain Allah, badan ini beribadah, sugul dia dengan Islam, kufur dia. Hatinya juga demikian. Ya, oleh karenanya harus dijaga. Hati dijaga, lisan dijaga, badan juga dijaga. Ini menunjukkan Islam niki agama yang sempurna, selapu peririna. Bukan hanya dia meriri hati, bukan, semua diperbaiki. Lengkap. Semua bagian tubuh kita diperbaiki oleh Islam. Lisan kita diperbaiki, anggota badan kita diperbaiki, dan yang paling mahal, hati kita juga diperbaiki. Ya. Dan makanya mungkin pada kesempatan kali ini salah satu buktinya kita mungkin gintem bahas Kitabul Libas, kitab berkaitan dengan pakaian. Sampai pakaian pun diatur di dalam Islam ini. Ngombe jaran dengan Islam berkelembi, ngombe harusnya caranya berkelembi. Ajarnya itu si Islam, subhanallah. Ya, di mana ini akan mendatangkan kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di kubur, dan kebaikan di akhirat. Karena memang agama niki akan menjadikan kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, nulisan kita kitab tentang pakaian di bab yang 120, beliau mengatakan babu istihbabi tarkit tarafu'i fil libasi tawadu'an. Bab diistihbabkan meninggalkan kemewahan di dalam berpakaian tawadu'an, sebagai ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk merendah kepada Allah. Bab istihbab, Nabi orang istihbab, muntah amalangnya mau pahala atau mau dosa? Muntah amalangnya Nabi mau ta pahala, mundek amalang ya ndek mau dosa. Istihbab, diistihbabkan. Istihbabkan apa? Meninggalkan kemewahan fil libas, dalam pakaian, tawadu'an, sebagai bentuk tawaduknya kepada Allah. Karena ada orang meninggalkan kemewahan karena dia miskin, dia fakir, sehingga dia nabu bermewah-mewah. Arah dengan meninggalkan kemewahan ya karena ingin dipuji mungkin. Lagu tene yang diistihbabkan Nabi meninggalkan kemewahan karena merendah di hadapan Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mampu sebenarnya hidup mewah, lagu tinggalangnya ya. Kenapa? Sebagai bentuk ketawaduannya kepada Allah, merendah tipa Allah. Dan ini luar biasa, di akhlak luar biasa, tidak bermewah-mewah. Apalagi makin zaman makin niki, zaman pamer, ngeri deh. Sampai arah dengan mamerang jamnya di 16 miliar jamno. Subhanallah, nak ngombe jam 16 miliar, pamerannya ketuk-ketik 16 miliar.
Kan ini tidak perasa dengan Indonesia ini, dia dengan luar negeri. Padahal Indonesia luwe dengan dia nemu mangan, luwe dengan dia nemu ngerasa jangan, sunia jamu menemolas miliar, subhanallah. Kan ini akhirnya menghancurkan perasaan orang-orang miskin. Dan ini tidak akan menjadikan orang yang pamer itu bahagia, ndek, sama sekali ndek. Karena kesombongan tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tidak akan. Ya, sesugi-sugi manusia gina radang sugian di atas namalik sehingga dia negin puas, ndek negin puas. Ya, ndek negin puas. Nah, makanya di sini disuruh kita merendah tawadhu. Kenapa? Mengharapkan pahala dari Allah. Itulah yang mendatangkan kepuasan. Di saat mendapatkan pahala dari Allah. Yang apa tengendong ane? Agama niki lengkap sampai ajar nih tebungumbe cara bekelambi dengan cara berpakaian sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam, maka kita akan bahagia hidup dengan berpakaian yang islami. Di antaranya ngumbe meninggalkan kemewahan karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan qad sabaqa fi babi fadlil ju' wa khushunatil 'aish jumalun tata'allaqu bihadzal bab. Dan sudah kita bahas masalah tawadhu ini, masalah tidak mewah-mewah ini dalam bab fadlul ju', keutamaan lapar, ya, dan keutamaan hidup sederhana. Arab bab sebelumnya pernah kita bahas dulu, bab tentang keutamaan lapar. Ternyata lapar ada keutamaannya dan keutamaan hidup sederhana, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidupnya sangat sederhana. Dan hidup sederhana itu ada keutamaannya di dalam Islam. Ini sudah disebut dalam bab sebelumnya, hadis-hadis tentang meninggalkan kemewahan. Kemudian sekarang dituliskan kita satu hadis saja di sini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal libasa tawadhu'an lillah, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena ketawadhuannya kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu untuk membeli baju mewah itu, mampu dia berpakaian mewah, lagu tinggalangnya ya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, maka nanti pada hari kiamat Allah memanggilnya di hadapan seluruh manusia. Dipanggil dia oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani syaa yalbisuha atau yalbasuha, sampai akhirnya dia disuruh pilih. Allah nyuruh orang ini memilih perhiasan-perhiasan iman. Itu perhiasan-perhiasan orang-orang yang beriman. Sila kadum bembena, mana saja yang kau mau pakai silahkan pakai. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Nah, niki keutamaan orang yang meninggalkan kemewahan karena Nabi ngone tawadhu, ya, mengharapkan pahala dari Allah. Ndek karena yang mula miskin, ya, tapi karena tawadhu, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, dan kemewahan bukan hanya di pakaian, kemewahan bisa di kendaraan, kemewahan bisa di makanan, kemewahan bisa di macam. Ya, kalau kita tinggalkan itu karena Allah, maka nanti digantikan kita oleh Allah di hari kiamat.
Karena kaidahnya man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Saisi ninggalang sesuatu karena Allah, laun Allah ganti angya ngadu selebih bagus. Nah, di sini dia meninggalkan kemewahan di dunia, tawadhu kepada Allah, maka nanti digantikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang sangat besar. Jadi hadis yang tadi tentang Nabi meninggalkan pakaian mewah karena ketawaduan kepada Allah. Mungkin bab yang kedua berikutnya kebalikan ini. Ya, ini kehebatan Al-Imam An-Nawawi ini. Langsung jama kebalikan ke ini. Beliau mengatakan berikutnya bab 121, babu istihbabit tawassuti fil libas. Bab anjuran untuk sedang-sedang di dalam berpakaian. Wala yaqtasir. Ya, di buku niki wala yaqsur, tapi yang lihat dicetakan lain wala yaqtasir. Ala ma yuzri bihi li ghairi hajatin. Dan dia tidak membatasi dirinya untuk menggunakan pakaian yang rendah saja. Jadi mungkin ini bab tentang berpakaian yang sedang-sedang pakaian. Biaran sedang-sedang. Ndekna jenang lalu, ndekna cenge lalu, sedang-sedang. Wala yaqtasir, dan dia tidak membatasi dirinya dengan hanya menggunakan pakaian yang menengah ke bawah. Lalu kadang-kadang menggunakan pakaian yang mewah sesekali. Bab yang tadi tentang Nabi meninggalkan pakaian mewah kami. Mungkin di sini anjuran menggunakan pakaian yang sedang-sedang dan tidak membatasi diri dengan hanya menggunakan pakaian yang rendah. Lalu sesekali menggunakan pakaian yang mewah. Nah, dia tidak membatasi dirinya dengan pakaian yang rendah li ghairi hajah. Bukan karena butuh. Bukan karena Nabi butuh. Nabi karena bukan karena butuh. Karena ada orang memang yang butuh menggunakan baju yang lusuh, ke baju yang jelek. Kenapa? Ya karena dia miskin. Ya, akhirnya dia menggunakan pakaian yang kusut, yang jelek. Jadi dia menggunakan pakaian yang kusut bukan karena dia butuh. Dia menggunakan pakaian yang jelek bukan karena dia butuh. Lagu ia menggunakan pakaian jelek mara singone no tawadhu'an lillah wala maqsudun syar'i, dan bukan karena tujuan syar'i. Karena ada orang menggunakan pakaian yang jelek karena tujuan syar'i. Arak dengan ngadu kelambi cenge karena tujuan syar'i. Nah, kalau penjelasan bab ini orang julu teman paham orang ini. Dia teman paham orang masih ini. Jadi beliau mengatakan di sini, atau bahasa Indonesia kita baca, anjuran berpakaian sedang dan tidak boleh membatasi diri pada pakaian yang paling rendah. Tidak boleh membatasi diri pada pakaian yang paling rendah. Nabi kenana pakaian paling rendah? Pakaian cenge. Jangan batasi diri dengan pakaian jelek. Nabi kenana batasi diri dengan pakaian jelek, yaitu selalu menggunakan pakaian jelek. Silahkan gunakan pakaian jelek, lagu Nabi sesekali kadu pakaian yang mewah. Jangan itu sehingga jadi ciri khas bayu ya. Ya, nah di sini dikatakan ya tidak boleh membatasi diri pada pakaian yang paling rendah tanpa keperluan. Karena memang ada orang yang menggunakan pakaian yang jelek karena memang dia perlu menggunakannya. Kenapa dia perlu?
Bekarnya miskin dengan tidak berduit, nggak ada berduit, dia dengan oke, ya miskin tidak berduit kecuali no bakah ino nak kadu. Wala maksudin syar'i dan tanpa tujuan syar'i. Ada juga orang menggunakan baju yang jelek karena tujuan syar'i. Mari kita baca. Di antaranya misal kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu di saat masyarakat itu semuanya pakaiannya jelek. Ia hidup di kampung yang miskin, sehingga seluruh masyarakat menggunakan pakaian jelek, dan ia ni sugi gati mampu beli kelambi janang. Lalu karena selapuk dengan ni cengek kelambina, payu milu yang adu kelambi cengek. Untuk apa? Menjaga perasaan orang-orang yang miskin ini. Menjaga perasaannya berarti ini tujuan apa? Tujuan syar'i. Atau termasuk tujuan syar'i dia itu zuhud. Dia namanya luwe-luwe le dunia ini cukup sekedi. Ya, mudahan nanti kita bahas juga masalah zuhud nanti insyaallah. Jadi intinya bahwasanya bab ini anjuran berpakaian sedang, dan tidak boleh membatasi diri hanya dengan menggunakan pakaian yang jelek, yang rendah. Nabi kenana membatasi diri ngone senantiasa menggunakan pakaian yang jelek, padahal dia mampu menggunakan pakaian yang bagus. Besila sesekali kadu kelambi si bagus ino. Bahkan ada perintah disuruh kita menggunakan pakaian bagus. Kapan itu? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pas datang ke masjid, salat Jumat, lebaran, kadu si jenang-jenang. Nah, sebagian dengan karena kebiasaan ngadu kelambi cenge doang sampai berjumat pun tetap ngadu kelambi seriak. Padahal mampu yang beli kelambi sindek seriak. Nah, itu maksudnya di sini tidak boleh membatasi diri dengan pakaian yang rendah. Silahkan pakai juga pakaian yang bagus, terutama saat datang di masjid, terutama saat sholat Jumat dan Idul Fitri atau Idul Adha. Sekali-sekali kita baca Indonesianya saja. Anjuran berpakaian sedang, biaran pakaian sedang, tidak terlalu mewah, tidak terlalu rendah. Kemudian kedua, tidak boleh membatasi diri pada pakaian yang paling rendah. Dia terkanggu membatasi diri ngadu kelambi si cenge doang tanpa keperluan. Ya, lagu mana perlu kanggo so. Mbe contohnya perlu tentang ngone ya miskin, enggak ana bedena buhur. Sehingga enggak ana buna kadu akhirnya cenge doang kelambi ngono. Kenapa? Karena memang miskin. Seperti Ahlus Suffah yang mereka tinggal di bagian belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak selembar pakaiannya. Nah, piaran enggak selembar. Enggak sehelai jamaah, wah, bagian bawah dari pusat sampai pahanya, hanya itu bisa dia tutup. Mana kotor, popo, kendang, ngenti yang ngono. Sampai goro baru gadu malik. Enggak. Bagian atas enggak ada, sudah hanya bawah saja. Ngono pakaian Ahlus Suffah. Sehingga setiap hari dia terus pakai pakaian seperti itu. Kenapa? Kebutuhan soalnya. Kebutuhan enggak kelambina. Nah, kalau seperti itu ya maklum, bukan lagi tidak boleh berdarah tadah ini aja. Ya. Nah, jadi intinya tidak boleh membatasi diri pada pakaian yang jelek kecuali kalau dia butuh. Yang kedua, kecuali kalau ada tujuan syar'i. Contoh nengone karena lingkungannya rata-rata bajunya jelek, milu ya berkelambi cenge untuk menjaga perasaan kaum muslimin. Luar biasa angka Islam ini. Ya, jangan perasaan dengan begitu dah. Sampai aturnya pakaiannya untuk menjaga perasaan orang lain. Biar kita baca penjelasan para ulama. Nah, di bab niki tulisanangnya itu satu hadis seperti yang di hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya tadi di bab sebelumnya, ya, barang siapa meninggalkan pakaian mewah
karena tawadhu kepada Allah sadina ya laun upa li akhirat. Amun angkin hadisnya dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah senang jikalau bekas nikmatnya itu terlihat. Bekas nikmat yang diberikan kepada hambanya itu nampak. Allah demen kita nikmat si ara le hambana. Dalam arti apa? Ente berdua harta tempuang harta no. Demen Allah kita ino. Berdua kita kelambi si jenang tempuang kelambi jenang no. Demen Allah kita kelambi si jenang ino. Ya, mun hadis sing onek nabi ngana tinggalang kelambi yang jenang tawadhu kepada Allah. Mun hadis niki nabi ngana justru suruh ni tengah du kelambi jenang. Ngombe yang kena buhur. Kah, da berijtihad nang kae ni. Ngombe yang kena. Nah di sini makanya butuh kita penjelasan para ulama. Ngombe yang kuna jelasan itu si ulama dua hadis yang kelihatannya bagi kita yang awam-awam ini kan pelanggaran nih dap nih ngenteng. Hadis singone suruh nih teninggalang kelambi si jenang-jenang. Nengketene suruh nih tengedu kelambi si jenang-jenang ngena balik. Karena Allah senang melihat bekas nikmat itu. Berdua ita harta bakal tekadum beli kelambi si jenang kadu ya terus demen Allah kita ya. Ya kadun teh beli Honda si jenang ngono, kadun teh yang demen Allah kita ya. Bagaimana penjelasannya di sini? Kita bawakan sedikit penjelasan dari beberapa ulama kita. Di antaranya pertama di sini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man taraka lubsar rafi'i min ath-thiyabi tawadhu'an lillah la bukhlan wala iltizaman lit-tarki mutlaqan fa innallaha yuthibuhu ala dhalik wa yaksuhu min hulalil karamati." Barang siapa meninggalkan pakaian yang mewah, ya, tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah, la bukhlan, bukan karena kebakhilan, karena arak dengan ninggalang pakaian mewah karena ya pelit le dirina. Arak sing ngono oke. Banyak luwe ke piang na lagu ne mele nyadek diri, nah pelit le diri, nah yang dipuji di sini dia yang meninggalkan pakaian mewah itu karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena pelit, bukan. Ya, sehingga beli ya kelambi mewah endah, arak berdua kelambi mewah. Tapi sesekali dia tinggalkan atau lebih sering dia tinggalkan sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah. Wala iltizaman litarki mutlaqan, dan dia meninggalkan pakaian mewah bukan untuk selama-lamanya meninggalkan pakaian mewah, tidak. Lagu arak waktuna ngadu kelambi mewah, arak waktuna ngadu kelambi sinde mewah. Fa innallaha yuthibuhu ala dzalik. Barang siapa melakukan ini, meninggalkan menggunakan pakaian mewah, maka Allah akan memberikan dia pahala. Wa yaksuhu min hulalil karamah, dan nanti di akhirat dia akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan. Bebasangna milen perhiasan bembe nepilen. Berarti di sini dari penjelasan Syekhul Islam, ya, arak waktun teu ngadu kelambi yang mewah, arak waktu ente ngadu kelambi si indek mewah.
Nah, ini dibutuhkan kefakihan para jamaah, kebijaksanaan. Kemudian beliau juga mengatakan wa kadzalikal libas faman taraka jamila thiyabi bukhlan bil mal, barang siapa meninggalkan pakaian mewah karena dia bakhil kepada dirinya, meninggalkan pakaian mewah karena dia bakhil kepada dirinya, lam yakun lahu ajrun, orang seperti ini enggak dapat pahala dia. Simbe mu pahala ngone si ninggalang pakaian mewah karena ketawaduan kepada Allah. Adapun dia meninggalkan pakaian mewah karena ia demit, ia pelit, tiba diri namanya pelit, apalagi tiba dengan lain, maka ini dia tidak dapat pahala gara-gara meninggalkan pakaian mewah seperti itu tuh. Wa man tarakahu muta'abbidan. Nah ini nih bahaya nih. Barang siapa meninggalkan pakaian mewah muta'abbidan bitahrimil mubahat, dia meninggalkan pakaian mewah karena dia menganggap haram itu yang mewah-mewah itu. Karena menganggap apa? Haram. Ngombe hukumnya ngadu pakaian mewah haram atau ngombe yang guna? Ndena haram. Justru disuruh kita kadang-kadang menggunakan pakaian mewah. Lagu arak dengan haramangna diri ngadu pakaian mewah. Bahkan haramangna diri ngaken mewah, haram ngaken daging, haram ngaken manok, haram ngaken telur. Untuk apa? Berta'abbud kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan barang siapa meninggalkan itu muta'abbidan, niatnya beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang mubah-mubah, kana athiman, maka dia mendapatkan dosa. Ya, berarti bukan diharamkan dia meninggalkan, tapi kadang-kadang dia gunakan juga. Ndekna senantiasa meninggalkannya. Ngombe yang kuna niki tambah bingung atau ngombe ini ya? Kemudian ucapan beliau yang ketiga, wa man labisa jamila thiyabi izharan li ni'matillah. Ini dia yang menggunakan pakaian mewah, sebab dianjurkan menggunakan pakaian mewah. Ucapan beliau yang pertama tadi, anjuran meninggalkan pakaian mewah. Meninggalkan pakaian mewah karena Nabi tadi tawadhu, maka dia dapat pahala. Ucapan beliau yang kedua ini, meninggalkan pakaian mewah karena bakhil, dapat pahala atau tidak? Tidak. Kemudian ada lagi meninggalkan pakaian mewah karena dianggap pakaian mewah itu haram. Orang ini dapat pahala atau tidak? Tidak, justru dapat dosa. Nah, makin yang keempat, barang siapa yang menggunakan pakaian mewah, dia menggunakannya izharan li ni'matillah, untuk menampakkan nikmat Allah. Niki sadeknya tiang nikmat isi Allah, ya, wasti'anatan ala ta'atillah, dan untuk menolongnya, membantunya taat kepada Allah. Beliau Honda kadungumbe Honda telekat naik apa ngana? Ndek kum beli Honda akhirnya jauh engkah ku ngaji ngana. Mun telekat naik sang dina jauh engkah teu ngaji ngana. Ya, beliau Honda untuk menolongnya taat kepada Allah, kana ma'juran, maka dia mendapatkan pahala. Motor belina kan dolang beli motor Honda be, aku beli motor akhirnya luwe batur ku buat lalu ngaji ngana misal. Ya, untuk menolongnya taat kepada Allah, kana ma'juran, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini menggunakan baju mewah. Tadi meninggalkan baju mewah, ada dapat pahala, ada dapat dosa. Ini sekarang menggunakan pakaian mewah, ada dapat pahala. Kalau niatnya apa tadi? Menampakkan nikmat Allah. Wa man labisahu fakhran wa khuyala. Barang siapa menggunakan pakaian mewah untuk bermegah-megahan dan untuk sombong-sombongan, nih aku nih hebat, ida cengeng kelambi, nih kelambingku janang, ngana, berarti ngombe ini sombong.
merendahkan orang hanya gara-gara pakaiannya dia. Dia memilih ngeliu batur karena batur ini cengeng kelembina. Bahasa antita sang kajuman ngenten kah? Apa ngenten bahasa antita? Nah, barang siapa menggunakan pakaian mewah untuk sombong dan untuk bermegah-megahan, kana asiman, maka dia mendapatkan dosa. Fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan bermegah-megahan. Nah, berarti di sini arak dengan ngedu kelambi mewah, dia dapat pahala, yang lain juga ada dapat dosa. Arak dengan ninggalan kelambi mewah, arak mau pahala, arak mau dosa. Subhanallah. Dan itu dirincikan kita di bawahnya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi Syekhul Islam dari beberapa perkataannya, perkataan terpisah-pisah, dan kekumpulan itu jadi seke isi muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, jadi arak dengan ngadu kelambi mewah, ngadu kelambi mewah bagi dua, arak mau dosa, arak mau pahala. Ngadu kelambi cengeng dah bagi dua, arak mau dosa, arak mau pahala. Subhanallah. Ngadu kelambi jenang, arak mau dosa, arak mau pahala. Ngadu kelambi cengeng, arak mau dosa, arak mau pahala. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lubsud dani min athiyab yudhammu fi mawdhi'in wa yuhmadu fi mawdhi'in. Menggunakan baju yang jelek itu terkadang dia mendapatkan pujian, terkadang juga mendapatkan hinaan. Dalam arti mau ya, kadang mau ya pahala, kadang mau ya dosa. Fa yudhammu idza kana syuhratan wa khuyala. Orang menggunakan baju jelek, dia akan mendapatkan dosa kalau niatnya untuk syuhrah, untuk terkenal, untuk agar dianggap mulia. Ngumbi angkuna ngadu kelambi cengeng lagu akhirnya tanggap mulia, ngumbi angkuna. Bagi akhirnya tanggap tawadu, akhirnya tanggap zuhud, akhirnya orang rata-rata jenang-jenang kelambine ye sun serek-serek kelambine. Sehingga terkenal dia dengan baju robek itu. Ya, misalkan apa ngana tok ada ke ama Udin, ngana misal ini misal. Sembi ama Udin no si serek kelambine, oh ino ngana langsung terkenal ya. Ini namanya berarti dia menggunakan pakaian syuhrah, terkenal dia dengan robek baju. Nah, amun dia ngadu kelambi cenge, untuk itu, untuk dia dikenal. Khuyala, untuk menganggap dirinya mulia, no aku zuhud, si lain dengan malik dunia dang ini. Munino tujuannya maka dia yudham, dia ini dihina atau mendapatkan dosa. Wa yumdahu idza kana tawadhu'an wastikanatan. Orang menggunakan baju jelek, dia mendapatkan pahala kalau itu sebagai tawadhu. Mendapatkan, diniatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya misalkan marangone, dia menjaga perasaan kaum muslimin, padahal dia sugi. Dengan sugi kan biasa agak apa rana risih dia menggunakan baju jelek. Dia dengan oke. Dengan sugi kan risih ngadu kelambi cengeh. Lagu ini demi perasaan kaum muslimin, merendah dia, siap dia menggunakan baju jelek untuk menjaga perasaan kaum muslimin. Ini dia tawadhu karena Allah. Ini orang ini menggunakan baju jelek dan dia mendapatkan pahala. Kama anna lubsar rafi'i min athiyab yudham. Demikian pula yang menggunakan baju yang bagus, terkadang dia dapat dosa. Idza kana takabburan wa fakhran wa khuyala. Itu jikalau dia menggunakan baju bagus disertai dengan kesombongan. Wa yumdahu idza kana tajammulan wa idharan li ni'matillah. Dan dia akan mendapatkan pahala menggunakan baju bagus kalau tujuannya untuk menampakkan nikmat Allah pada dirinya dan untuk berhias. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan lagi kira-kira. Jadi ngadu kelambi cenge, arak dua.
tulisang di detene mudahan tahun nulis ini membantu ide sekedi ya, menggunakan baju bicara tenulis lagu ini. Menggunakan baju bagus, ada yang dapat dosa, ada yang dapat pahala. Dapat dosa karena apa? Sombong. Dapat pahala karena apa? Menampakkan nikmat Allah. Kemudian ada menggunakan baju jelek, ada dapat dosa, ada dapat pahala. Dapat dosa karena Nabi untuk syuhrah, agar dikenal, ya. Atau yang kedua tadi untuk apa? Agar dianggap dia ini mulia, agar akhirnya teparan zuhud, teparan tawadhu, teparan ya, ingin dipuji dengan tangan ya, agar dianggap mulia. Maka dia mendapatkan dosa, mendapatkan pahala karena apa tadi? Tawadhu ya, atau menjaga perasaan kaum muslimin. Perasaan kaum muslimin. Gak ngomong gunung makin mudahan jelas. Nah, kita bisa lihat makin padahal pada ngadu kelambi jenang lagu arak mau dosa, arak mau pahala. Pada ngadu kelambi cenge arak mau dosa, arak mau pahala. Subhanallah. Nabi bedanya niki niat, hati bedanya. Ya penting hati bapak-bapak. Ya, maka dalam agama rangone sangat diperhatikan hati itu. Ini itu ini. Adapun dengan lain ngadu kelambi mewah harus husnuzon. Karena ngadu kelambi mewah dia ini untuk menampakkan nikmat Allah. Ngantu husnuzon tiba dengan ndak tu suzon mewah-mewah kaduna dengan ini pamer ngantu jangan. Dengan lain kita ada ngadu kelambi compang-camping, dengan ini ngadu kelambi compang-camping akan teparan zuhud ngantu marah dengan jangan suzon ini. Mun dengan tak ngadu kelambi jenang maka harus kita nuzon dia ini menampakkan nikmat Allah. Dengan kita tengano ngadu kelambi compang-camping harus husnuzon. Dia ini orang Nabi tawadhu kepada Allah. Cari kita nengke pas pakaian itu. Maka mari atur niat para jamaah. Nang tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk balas dendam, terutama ibu-ibu ini. Ya, tetangga nang ngadu tas aji 1 juta, pembeli jemaah aji 2 juta. Mau 2 juta sengaja lekak le julun baturnya sing ngadu 1 juta rubin. Kita na batur ngadu gelang 10 gram, pembeli jemaah 20 gram, sengaja ya assalamualaikum. Nempuang gelangan dengan ya, sengaja bekaru enak Bu. Nah, itu balas-balasan. Ya, nah kita kalau kita berpakaian, mari dilihat kondisi. Ya, Syekh Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, wah bacaan tadi Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Ya, seseorang harus melihat kondisi di saat di kampungnya itu rata-rata orang menggunakan baju yang sederhana karena kondisi perekonomiannya, maka kita harus temilu ngadu kelambi yang sederhana. Di saat di sana rata-rata pakai baju mewah, maka kita dah temilu ngadu kelambi mewah. Jangan di sana menggunakan baju mewah, terus kita ngadu kelambi si cengeng, akhirnya tampil beda. Jadilah itu menjadi syuhrah.
Tulis selapuk dengan kelambinya sederhana karena memang kondisi perekonomiannya. Tiba-tiba kita ngadu kelambi mewah, maka ini akan merusak perasaan kaum muslimin. Jadi ikutlah berpakaian sesuai dengan kondisi masyarakat di sana, ngana Syekh. Ya. Nah, kita kembali. Jadi arak dengan ngadu kelambi jenang seke no mau pahala, seke mau dosa. Arak dengan ngadu kelambi cenge, seke mau pahala, seke mau dosa. Itu pentingnya hati. Oleh karenanya mari atur terus hati niki. Tono soal iman. Kita bawakan di sini athar dari Al Hasan Al Basri. Dia mengatakan laisal imanu bitamanni. Ya, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan. Berangan-angan ngumbe, berangan-angan mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan dari Allah, berangan-angan. Tapi bedanya berangan-angan dengan berharap. Kalau berangan-angan, dia itu melakukan dosa dan berangan-angan mendapatkan ampunan. Kalau berharap, dia itu melakukan ketaatan dan berharap mendapatkan ampunan. Ini bedanya. Nah, iman itu bukan berangan-angan. Luwe dengan makin tetap jalan ribeno, tetap jalan apa malik. Kan dia masih doang ngebang. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Ini namanya apa? Berangan-angan. Orang yang berharap itu dia akan tobat dari riba itu. Itulah namanya berharap. Nah, iman itu bukan berangan-angan, tetapi iman itu apa yang ada di dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Ya, apa yang ada dalam hati, rasa cintanya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dan dibenarkan dengan amalan perbuatan. Jadi arak di dalam hati, arak indah perbuatan. Kemudian Abu Bakar bin Ayyash, dia mengatakan ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidaklah menyalip para sahabat-sahabat yang lain itu dengan lebih banyak salatnya Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain. Dengan lebih banyak puasanya Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain. Bukan itu sebab Abu Bakar menyalip sahabat-sahabat yang lain. Bukan itu. Dalam arti sholatnya Abu Bakar sama dengan sholat sahabat-sahabat yang lain. Puasanya Abu Bakar sama dengan puasa sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa Abu Bakar ini jauh menyalip mereka semua? Dikatakan walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar menyalip sahabat-sahabat yang lain itu karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya itu? Iman itu. Cintanya Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar daripada cinta sahabat-sahabat yang lain. Rasa takutnya Abu Bakar kepada Allah jauh lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Rasa harapnya Abu Bakar kepada Allah jauh lebih besar daripada sahabat-sahabat yang lain. Seluruh sahabat ini rasa cintanya kepada Allah jauh lebih tinggi daripada kita ini. Maka para sahabat mau bersedekah ngadu segenggam gandum, ini tidak bisa kita salib walaupun kita bersedekah dengan emas sebesar gunung. Kenapa? Karena sesuatu yang ada pada hati-hati mereka. Yang kepenting hati para jamaah. Ya, itu pentingnya iman. Sehingga nanti dalam iman dalam hati kita ini rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepadanya, rasa takut kepadanya semakin meningkat sehingga ibadah-ibadah yang kecil-kecil tadi bisa bernilai pahala yang besar karena apa yang ada di dalam hati. Termasuk ada pakaian singone mewah-mewah, ini temu pahala dengan hati yang benar. Pakaian compang-camping juga ini mau pahala dengan
sebagai meninggalkan pakaian mewah, berarti niki menggunakan yang jelek. Tawadhu. Oleh nah dengan clear sudah, alhamdulillah. Beyeruana niki yang bisa kita paparkan, mudah bisa nanti ditanyakan azan. Wassallallahu ala nabi. وبارك على محمد وعلى آله اللهم رب هذه الدعوة التامة Noh, kendara kertas ruang ini nih aman itu berarti ini
Sila buhur, harap buhur. Fadhal. Nah. Nah. Yang kak mahal nih istiqomah no. Ya. Jadi Abu Hur bilang arak dengan berdoa. Ya, ngendang tipe Allah untuk diberi rizki sebuah mobil dan kadu lalu ngaji. Ya, lalu ngaji jauh jemaah dan benar diberi rizki oleh Allah mau yang beli mobil nak kadu ngaji kalam rebu. Nah, sopo jelo pas kalam rebu lalu taning balena gintayak untuk ngaji kalam rebu aning markas. Lagu tiba-tiba pen motor nganang ku aning mas bage ini. Dikula ngaji. Padahal ino lae pakendengannya tipe Allah ngendeng motor ake nakadu lalu ngaji kalam rebu. Tau teh ya mun kalam rebu gina ngatong itu ngaji lagu nang ke kalam rebu si dengkeine pengentengan. Ya dia milih ngatong itu aning mas bagi nganang ngumbi ang kuning. La ilaha illallah. Kaya mahalnya istiqomah para jamaah. Istiqomah. Ya. Wah berjanji kita gintan jauh jamaah ngaji kalam rebu. Nah, di sana dibutuhkan keistiqomahan, akik terus menjalankan janji itu. Ya mahal istiqomah yang kamu tengendeng terus tipe Allah, terutama istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ringan ini istiqomah ngatong dengan ngaji kalam rebu masih ringan. Ya. Berat si berat niki istiqomah di atas Islam ini berat. Istiqomah di atas sunnah ya berat. Pira dengan gara-gara dunia bilina sunnah no. Ya, dan terlalu banyak sudah contoh. Makanya dikatakan jangan bertanya kenapa orang itu tergelincir. Tapi bertanyalah bagaimana orang itu bisa tetap istiqomah. Saking banyaknya orang yang tergelincir. Dia ini udah berketuaan karena tergelincir. Karena luwe alu gini ketuanang bareh. Lalu ketuanang ngumbe angkuna dengan ini ampun ini istiqomah. Ini ketuanang. Karena yang istiqomah itulah yang sedikit. Yang dia mati kemudian di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu berat. Kita nggak bisa merasa aman, jangankan kita, Nabi doang dia merasa aman. Makanya Nabi Ibrahim ngendeng ya wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Nyembah berhala, padahal yang ngempok berhala ngadu mana ini ia tidak merasa aman dari godaan syaitan. Jangan-jangan dia meninggalkan tauhid padahal dia imamnya orang-orang bertauhid. Nah, bintana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu ya Allah. Padahal ia sine jaketa ning agama Islam ini ya khawatir jangan-jangan dia keluar dari agama Islam. Amun wah dua khalil niki, dua kekasih Allah ini khawatir dia terhadap agamanya, maka kita harus lebih khawatir lagi terhadap agama kita. Mahal istiqomah niki. Ya, mun sampai Islam ini hilang la ilaha illallah berat. Dan banyak orang seperti itu banyak. Sampai tauhid niki hilang berat. Aku mun sampai hilang motor kalau merebu jadi berat lu buhur. Butuh beda motor si lain kah? Apalagi ngenda bedai tidak tene. No. Jadi ini berat lu ino kah? Ya adapun kita ngono kena bekas ade uzur batur no.
Sade uzur bekas sangarak keperluan mendadak ngentes ngono. Terus berhusnuzon kepada teman. Ya, terus berhusnuzon, dak jangan narak suuzon. Ia ngenang kuaning mas bagi ini bekas sang darurat lalu ruana. Lebih wajib dia ke mas bagi itu daripada menuntut ilmu ngenoru ruana. Ada kondisi tersendiri dia di mas bagi kah. Sehingga tepi itu motor silai ndak ada baperan lalu kah. Ya, jangan baper, kasih orang uzur berhusnuzon kepada dia. Ya, dek tayak motor untuk ngaji ke Lemberbun dia berata loh insyaallah. Bisa kita cari kendaraan yang lain. Buktinya kan nyampe ide no. Alhamdulillah. Jelas buhur, selalu kedepankan husnuzon ya kepada orang lain. Wallahu taala alam. Ide juga Bu. Abu ya. Pembahasan yang lewat Ustaz, batasan pakaian ke bawah sampai paling bawah mata kaki. Ya. Dan di tangan sampai pergelangan tangan dikit. Yang saya tanya ini batasan pendeknya pakaian waktu lihat orang banyak ini batasannya supaya tidak berdosa dikit yang mana? Contoh banyak orang pakai singlet, di orang banyak tokan-tokanan kelambina dengan duit dikit, batasannya supaya tidak berdosa dikit. Nina mama ini. Oh mama keruan ke mara buhur bin Nina leka besing lihat ketuanang napa. Dia tulang ketuanang mana Nina aja. Ya, laki ini ya. Ya, jadi laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Ini harus ditutup. Ini dia yang kalau ditampakkan maka dia berdosa. Adapun setelahnya itu ini namanya muru'ah. Bahasa kita marwah. Apa marwah itu ya? Wibawa. Nah, di antara adab, di antara akhlak adalah menjaga wibawa diri. Termasuk akhlak yaitu menjaga wibawa. Contohnya menjaga wibawa yaitu tidak telanjang badan. Badannya tidak telanjang. Dia berdosa lagu wibawanya jatuh. Nah, di antara akhlak itu adalah menjaga wibawa, menjaga wibawa. Nah, ini di antara akhlak. Nah, itu tene ya membuka badan ini bisa menjatuhkan wibawa, maka jangan dilakukan itu, memperlihatkan badan ini. Mulai negara-negara Arab termasuk merusak wibawa itu membuka songkok, dia bersungku. Mulai bersungku itu jatuh wibawanya orang di negara-negara Arab. Lagu kita kan mau dia bersungku tidak masalah di sini kan. Si masalah mau dia berkelambi. Ya, kalau di sana dia enggak bersungku, aib bagi mereka itu. Dia enggak berdosa tapi ini menurunkan wibawanya, menghilangkan muru'ah aran. Nah, ini ngono masih. Ya, bapak-bapak ini bukan ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang dia buka badannya ndek sono berdosa tapi menurunkan muruahnya, menurunkan wibawanya. Dan menjaga muruah ini termasuk akhlak. Sehingga mari tetap tutup dia sebagai bentuk akhlak kita. Ya, karena kan akhlak ini untuk orang lain. Akhlak ini adalah untuk orang lain. Nah, kamu berkelambi kan mai idap dengan kita itu. Lagu mau dia berkelambi ulaan dengan kita itu. Tono itu akhlak no. Ya, sehingga mari tetap gunakan. Ia memang tidak berdosa lagu wibawanya turun dan itu tidak termasuk akhlak. Ya, adapun songkok, kopiah mulai negara kita aja tidak masalah ini. Lagu mulai negara tono aja, negara Arab misalkan buka songkok ini aib. Ya, makanya bagi mereka tetap mereka menggunakan songkok, bahkan lagi ditutup dengan sorban. Jelas tidak? Jadi ini menurunkan wibawa seseorang. Dan termasuk akhlak adalah menjaga wibawa. Allah taala alam. Silakan. Ara mau pahala nggih. Masya Allah. Ya, berkelambi jenang arak si mau pahala, arak si mau dosa. Berkelambi cenge arak si mau pahala, arak si mau dosa. Nah, lagu nangkem be si kenana baju takwa.
Di Al-Quran disebutkan walibasut taqwa dzalika khair, dan baju takwa itulah yang lebih baik. Bekenana, yaitu baju takwa maksudnya adalah ketakwaan itu sendiri. Ketakwaan itu sendiri itulah pakaian yang paling baik bagi manusia. Pakaian yang paling baik bagi kita apa? Ketakwaan. Karena pakaian ini Nabi manfaatnya. Pakaian manfaatnya ini, baju niki manfaatnya menjaga tubuh dari hal-hal yang akan menyakitinya. Menjaga tubuh dari dingin atau mungkin dari sengatan matahari atau dari serangga atau dari apa, ya fungsi baju. Nah, ketakwaan menjaga tubuh dari siksa Allah. Baju diantara manfaatnya sebagai zina, ya, sebagai perhiasan. Dengan menggunakan baju gagah ruan, dengan indah ruan. Nah, dengan ketakwaan juga orang akan menjadi indah. Ketakwaan itu bisa menjadi perhiasan. Tapi karena ketakwaan niki, ketakwaan yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu ketakwaan. Nah, ketakwaan ini diibaratkan seperti pakaian, di mana ketakwaan pertama bisa menjaga kita dari hal-hal yang bisa memudarati kita, itu dari siksaan Allah. Si kedua, ketakwaan itu bisa menjadi perhiasan bagi kita. Indah ruana, beda mana tenggita neke dengan si pecu beribadah, dengan si soleh atau dengan si pasek. Beda mana tenggita kira-kira? Dengan si soleh demen tenggita sejuk. Neke terbeda anak dua misal. Seke ini anak teh pecu beribadah, pecu ngaji, pecu bantu itu. Seke ini anak teh wah salat, akhlaknya buruk, macam-macam. Kira-kira beda menanteng kita, kira-kira ini pasti si demen beribadah, demen teng kita ya. Ini menunjukkan ketakwaan itu ada perhiasan di sana, demen teng kita ya. Nah, ketakwaan itu bisa menjadi perhiasan. Ya, jadi pakaian menjaga kita dari hal-hal yang memudarati kita, ketakwaan juga demikian, menjaga kita dari siksa Allah. Pakaian itu bisa sebagai perhiasan, ketakwaan juga demikian, dia bisa menjadi perhiasan. Nah, mbe kira-kira si lebih bagus kelembine atau ketakwaan? Ketakwaan yang lebih bagus. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Makanya mari ya terus ketakwaan niki, karena itulah pakaian yang jauh lebih penting daripada pakaian yang ada di tubuh kita niki. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Sila nangke jenana. Kan sekat pertanyaan deh nih. Wallahu a'lam, ke jawab dengan kelambi nih. Bareh julu ke wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang lebih didahulukan itu menampakkan nikmat Allah ataukah menjaga perasaan kaum muslimin atau tawadhu? Misalnya begini kan, Allah menyebutkan istri itu adalah pakaian. Misalnya kita diundang, mana yang lebih utama kita bawa? Misalnya kalau punya istri dua ke pesta itu, kita tampakkan yang duanya di para wanita karena menampakkan nikmat Allah, atau kita jaga karena komunitas yang hadir itu rata-rata beristri satu. La ilaha illallah. Berat ini. Ya ampun, itu bahasan engke ini. Ya, jadi pertanyaan bilang mana lebih baik, merendah tidak menampakkan nikmat itu atau menampakkannya, dalam arti ente berdua dua senina. Besarkan sakit terjauh aning tok dengan si begawe no sebagai bentuk ketawaduan, menjaga perasaan kaum muslimin, karena selaku dengan melihat merari dua ini ya payu sikit jauh teh menjaga perasaan kaum muslimin, atau terjauh dua-duanya untuk menampakkan nikmat Allah kahanang ke jenis. Iya ampun, dituang bahas itu endah ini menjaga perasaan kaum muslimin yang pada teduh dan masalah ini nah. Ya, menjaga perasaan ini.
Jadi kita harus napiarana bijak dalam masalah niki. Kita bisa lihat kira-kira kalau dia ikut ini orang-orang ini akan dominan baper atau dominan termotivasi gitu. Apa dan baper? Bahasa Sasak no. Apa rana dominan dia apa rana baper ini iri talonate kah no? Kita kondisinya tuh no. Kalau kita bawa ini dia dominan talonate ke atau dominan termotivasi? Kalau dia dominan termotivasi, bawa dia untuk memotivasi. Ngombe yang kuna. Tapi kalau dia bakal talonate mah bahaya ini. Maka cukup satu bawa untuk menjaga perasaan kaum muslimin. Lihat dia. Ya harus bijak dalam masalah niki para jamaah. Pada mara kelambing one. Ya, kalau sekiranya menggunakan pakaian mewah ini akan merusak perasaan bedende ke ngedu mewah. Ya, tapi kalau justru menggunakannya ini ya insya Allah memotivasi justru misalkan jelo Jumat atau apa kan. Ya, termotivasi dia untuk semangat berniaga dan lain sebagainya. Maka silahkan. Ini juga demikian. Munda kita komunitas masyarakat ini akan termotivasi dengan bawa dua-duanya itu, maka silahkan dibawa. Lagu mun justru nyedak perasaan ngono bekah seke wah. Ya, cukup satu dibawa. Dan mudah-mudahan pertanyaan niki ada manfaatnya Pak Guru. Jangan sekedar pertanyaan, narak manfaatnya. Tengenti surat undangan dengan Pak Guru jemaahnya. Jangan sekedar pertanyaan, mudah-mudahan narak manfaatnya insyaallah. Jadi kita harus bijak para jamaah. Ya, tercekat-cekat nimbang kah. Kira-kira ini mana yang lebih aslah, mana yang lebih maslahat, maka itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan jelas nggih. Seandainya kata ya ini lebih mendatangkan memotivasi mereka jauh duaan. Lagu mun mia ingin apa renengone no sede perasaan apa dende. Ya cukup satu, alhamdulillah. Biar wana para jamaah dan pilu lalu bareh malik ngotanang masalah kane bareh repot itu. Dende buhur bahaya itu aja. Ya bahaya itu. Tapi para jamaah kita cukupkan sampai di sini dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari
di Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang. Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang. Kemudian malam Jumatnya yaitu di markas di sini, yaitu di masjid juga di markas. Kemudian malam Sabtu di kampung remaja, malam Sabtu di kampung remaja, dan malam Ahad di Sukarara, malam Senin di Halar Yewan Kota Karangan, dan malam Selasanya di Aula Tahasus. Kami ulangi untuk kajian bersama Ustaz Mizan Tursiah, malam Kamis di Al-Furqan Sembalun Lawang, malam Jumat di markas, malam Sabtu di kampung remaja, malam Ahad di Sukarara, malam Senin di Halar Yewan Kota Karangan, dan malam Selasa di Aula Tahasus. Adapun kajian muslimah pada Jumat pagi insyaallah akan diisi oleh Ustaz Abdullah Husni, dan malam Rabunya oleh Ustaz Sufyan bin Zaid. Ini dia